Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa ketua kelasnya? Pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bu absen dulu ya. Joshua, Sebu. Rahmat, Sebu. baik, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran di materi yang minggu ini, minggu lalu Ibu pernah menjelaskan tentang materi puasa. Di sini siapa yang tahu pengertian puasa? Sebu. Coba, apa pengertian puasa? Pengertian puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang biasa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Ya, baik, bagus. Belajar ya di rumah. Harus diingat terus ya pengertian puasa. Jadi materi kita selanjutnya yaitu mengenai jual beli. Jadi jual beli di sini menurut bahasa memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jual beli menurut istilah tukar menukar barang atau suatu benda dengan benda yang lain dengan disertai akad atas dasar suka sama suka. Dan hukum jual beli adalah mubah, yaitu boleh. Dasar hukum jual beli adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sabda Rasulullah SAW yang artinya usaha apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bashar dan disahihkan oleh Imam Hakim. Rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, bait dan musytari. Syaratnya yang pertama adalah balik, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah atas kehendak sendiri. Sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya jual beli itu sah apabila terjadi dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibbah dan Mazah. Rukun jual beli yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan, yang dalam istilahnya mabi. Syaratnya yang pertama suci, maka tidak sah jika beli barang najis kecuali anjing untuk berburu. Yang kedua, bermanfaat menurut syara. Yang ketiga, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Misalnya, jika ayahku pergi akan saya jual motor ini kepadamu. Seperti itu. Yang keempat, tidak dibatasi waktunya. Yang kelima, dapat diserahkan cepat atau lambat. Yang keenam, memiliki sendiri. Yang ketujuh, dapat diketahui barangnya meliputi barang
syarat, jumlah, takaran, dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lempar-melempar atau mengundi nasib, dan jual beli gharar, yaitu tipu muslihat. Hadis riwayat Muslim. Yang rukun ketiga yaitu ijab kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak penjual, sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak pembeli. Syarat utamanya adalah ada kesamaan antara lafaz ijab dan kabul. Macam-macam jual beli tinjau dari beberapa segi. Yang pertama, segi hukum. Dari jual beli dalam segi hukum, yaitu ada jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang memenuhi syarat-syarat rukun jual beli, serta tidak terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli. Juga jual beli yang sah tapi terlarang terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, membeli barang yang sedang ditawar orang lain yang masih dalam masa khiyar. Yang kedua, membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar dengan tujuan menghalangi orang lain. Yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, padahal ia belum mengetahui harga pasar. Yang keempat, membeli barang untuk ditimbun. Yang kelima, jual beli barang yang digunakan untuk maksiat. Yang keenam, jual beli pada waktu sholat Jumat. Jadi banyak sekali larangan jual beli dalam segi hukum. Selanjutnya, jual beli dalam segi hukum juga tentang jual beli terlarang dan tidak sahnya dalam hukum. Yang pertama, jual beli barang yang najis oleh agama seperti anjing, babi, bangkai atau himar. Itu tidak boleh, sangat terlarang dan tidak sah dalam hukum Islam. Yang kedua, jual beli sperma, mani hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah melarang jual beli kelebihan air, sperma. Hadis riwayat Muslim. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya, itu tidak boleh, sangat dilarang dan tidak sah hukumnya. Karena anak yang masih dalam perut induknya itu kan tidak terlihat, jadi tidak bisa diperjualbelikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga jual beli sistem izon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, misalnya jual beli buah-buahan yang masih muda, jual beli padi yang masih hijau. Yang keduanya memungkinkan dapat merugikan salah satu dari yang menjual atau yang membeli barang tersebut. Jual beli dengan mula masah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh selai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jual beli juga dengan munabazah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata, "Lemparkan kepadaku apa yang kamu punya."
nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul. Jual beli juga dengan muzabbanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Ini sangat dilarang dan tidak sah hukumnya. Ada juga jual beli yang ditinjau dari pelaku akad, yaitu dengan lisan. Akad yang dilakukan kebanyakan orang seperti dengan perantara atau utusan, yaitu penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau syarat-syarat jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Jual beli dengan perbuatan saling memberikan atau dikenal dengan istilah mu'attah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan harganya, dibadrol oleh penjual kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli ini sah menurut sebagian ulama dengan syarat harga barang yang diperjualbelikan sudah diketahui tanpa membutuhkan tawar-menawar. Jual beli barang yang diharamkan juga salah satu yang dilarang dalam Islam adalah jual beli barang yang haram. Jual beli barang haram ini seperti misalnya menjual obat-obatan yang terlarang, menjual minuman-minuman beralkohol, makanan haram, atau hal-hal yang berasal dari proses yang juga haram, seperti hasil korupsi, hasil pencurian, dan lain sebagainya. Jual beli seperti itu tentu adalah jual beli yang haram, karena syarat jual beli adalah niat dan produk yang dijual harus dipastikan terlebih dahulu. Banyak sekali tentunya proses jual beli yang terkadang melanggar proses hukum. Walaupun hasil keuntungannya sangat banyak, tentu hukum ekonomi tidak hanya dilihat dari satu aspek. Hal tersebut juga perlu dilihat bagaimana dampak dan manfaatnya kepada seluruh aspek. Misalnya, aspek kepada seluruh moral, kultur, atau budaya dari pendidikan. Penjualan dengan mengurangi timbangan juga termasuk jual beli yang diharamkan. Penjualan yang juga dilarang dan diharamkan oleh Islam. Ketika dikuranginya timbangan, tentu hal ini menipu dan juga melanggar kesepakatan transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, bahwa manusia yang mengurangi timbangan dalam proses penjualan akan mendapatkan balasan Allah kelak di akhirat. Dalam Quran surah Al-Muttafin ayat 1-6 yang artinya, celakalah orang-orang yang mengurangi, apalagi mereka itu menakar kepunyaan orang lain, membeli, mereka memenuhinya. Tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain, menjual atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Apakah mereka itu tidak yakin bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan sekalian alam. Jual beli dengan riba. Jual beli ini juga diharamkan dalam Islam. Riba adalah tambahan yang diberikan, sifatnya bisa mencekik pembeli atau objeknya. Dalam hal ini, misalnya membeli barang dengan kredit, lalu ada tambahan yang menjadikan harga kredit ini menjadi 2 kali lipat dari harga normal. Para ulama memandang ini juga sebagai bagian riba. Tentunya umat Islam harus
haruslah memilih mana proses transaksi atau jual beli yang tidak mengandung riba. Jual beli tanpa akad atau dengan paksaan. Allah melarang manusia dalam melakukan sesuatu dengan akad atau paksaan, termasuk dalam hal ekonomi atau proses jual beli, juga melarang dengan paksaan. Proses jual beli dalam Islam haruslah dengan adanya akad atau kesepakatan. Maka itu sangat wajar jika di awal kali melakukan transaksi pasti ada proses tawar-menawar. Penawaran yang memaksa tanpa ada akad atau mengharuskan membeli adalah hal yang tentu diharamkan. Orang tidak selalu memiliki sumber daya atau memiliki kebutuhan untuk membeli. Untuk itu, seluruh keputusan untuk membeli atau tidak semuanya tergantung kepada konsumen, bukan pada penjualnya. Untuk itu, kejujuran, keterbukaan, dan juga keadilan harus dilakukan agar pembeli mau terus bertransaksi karena ada proses kepercayaan, bukan karena pemaksaan. Hal ini dijelaskan pula dalam Al-Quran, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Jadi apa yang telah Ibu jelaskan tadi semuanya paham? Paham. Paham? Rahmat? Paham. Paham. Jadi Ibu mau bertanya tentang apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ada yang masih ingat atau tidak? Tentang syarat jual beli. Siapa yang tahu? Syarat jual beli. Tahu nggak? Enggak tahu, Bu. Didik. Coba. Tahu. 1. Balik. 2. Berakal. 3. Atas dasar suka sama suka. 4. Hendak sendiri. Sekarang tentang pengertian menurut bahasa dan istilah. Coba siapa yang masih ingat dengan yang telah Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Coba apa? Jual beli menurut bahasa memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jual beli menurut istilah tukar-menukar barang atau suatu benda dengan benda yang lain dengan kita sertai akad atas darat suka sama suka. Hukum jual beli adalah merubah boleh. Mubah artinya boleh. Oke, bagus ya. Ini tadi mendengarkan saat Ibu menjelaskan. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita belajar mengenai hukum pernikahan. Jadi di rumah nanti dipelajari ya. Di minggu depan Ibu akan tanyakan kembali tentang materi hari ini dan materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran, ketua kelasnya pimpin doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim.